Kami baru saja menerima informasi bahwa ada operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan seorang anggota DPD. Kita coba konfirmasi lewat telepon dengan salah satu anggota DPD, Muhammad Asri Anas. Pak Anas, apakah benar Ketua DPD tertangkap operasi tangan dari KPK tadi malam, Pak? Iya, benar. Jadi ya tengah malam ya, menjelang dini hari ya. Itu jadi kami udah konfirmasi. Saya sendiri tadi ke KPK walaupun nggak bisa ketemu. Kami udah konfirmasi. Sekarang kami sementara kumpul di lantai 8 gedung DPD. Jadi benar. Untuk kesimpulan kami adalah Pak Irman Gusman, kan? Beliau ditangkap di rumah jabatan atas sangkaan menerima sesuatu dari pengusaha, kan? Gitu. Tetapi memang kami udah telusuri pengusaha itu datang mau minta bantuan. Dia datang udah tengah malam jam 11 lewat. Kemudian ya saya nggak tahu apa maksudnya minta bantuan. Kemudian dia menyodorkan sesuatu ke Pak Irman. Tetapi yang kami tahu Pak Irman waktu itu menolak dan bungkusan itu udah dibawa kembali pas di depan pintu penyidik KPK datang. Iya. Tapi kalau saya tidak salah, Bapak sempat wawancara dengan salah satu portal berita begitu bahwa Bapak mengenal salah seorang dari teman yang ikut ditangkap oleh KPK, yakni pengusaha yang namanya Billy. Benarkah itu, Pak? Wah, yang aku ya nggak terlalu kenal, hanya kenal-kenal gitu aja. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini yang Bapak kenal Pak Billy ini sebagai apa sih, Pak? Ya beliau pengusaha. Pengusahanya di bidang apa, Pak? Saya kurang tahu usahanya ya, karena dia termasuk senior lah, kan? Senior maksudnya gimana, Pak? Senior, maksudnya, Bapak kenalnya bagaimana ini? Bisa diceritakan senior sedikit, itu Pak? saya kebetulan kan mantan ketua HIPMI. Senior itu artinya jauh di atas saya, jadi nggak terlalu kenal, nggak kenal sama sekali lah, nggak terlalu kenal. Boleh sekali lagi, Pak, di bidang apa, Pak? Pak Billy ini? Saya nggak tahu apa bidangnya. Saya nggak tahu apa bidangnya. Kemudian apa yang dibicarakan oleh Pak Ketua DPD, gitu. Baik. Kalau untuk komunikasi sendiri, kapan terakhir Bapak berkomunikasi dengan Pak IG ini? Saya kemarin sore masih ngobrol dengan Pak Irman Gusman. Jadi kemarin itu beliau minta ke saya, kemarin ya jam-jam berapa tuh? Jam 2, beliau minta tolong, bisa nggak Pak Asri menemani saya ketemu dengan siapa? Ray. Ray, karena kebetulan ketua Ray itu dari Sulsel, saya kenal bagus, namanya Raymond, kan? Hanya audiens, itu aja sebenarnya. Tapi Bapak sendiri belum sempat ketemu Pak IG sendiri ketika di KPK? Belum. Tadi saya ke KPK, tapi nggak bisa menjenguk beliau, nggak bisa ketemu. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh DPD sendiri terkait dengan adanya penangkapan dari IG ini sendiri, Pak? Jadi gini, satu adalah kami tetap memegang prinsip praduga tak bersalah, kan? Gitu, karena beliau didatangi pengusaha kemudian ditangkap di sana, kan? Bisa jadi beliau nggak bersalah sama sekali. Hanya ada upaya penyuapan, kan bisa jadi seperti itu. Upaya penyuapan kemudian ketua nggak bersedia. Bisa jadi kan seperti itu. Makanya kan KPK sampai sekarang kan belum, yang awalnya KPK akan konferensi pers jam 10, ternyata diundur terus nih. Kan gitu. Tentu kami berharap bahwa nggak ada sesuatu, kan gitu. Nah, mengenai sikap ke DPD, kami tentu saat ini kami sementara kumpul di pimpinan ruangan pimpinan Wakil Ketua DPD Pak Faruk. Tentu kami akan menyatakan sikap nanti setelah mendengarkan sikap resmi dari KPK. Oke, tapi untuk bisa saya pastikan bahwa IG sendiri ini memang saat ini sudah berada di KPK, Pak? Iya, benar. Dan saya ingin mengetahui lebih lanjut, Pak. Ini istilahnya cukup menghebohkan ya, cukup menghebohkan di dunia perpolitikan dan sebagainya. Dan ini apakah DPD sendiri itu emang sangat terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan orang terjerumus begitu untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan begitu, Pak? Nah, itu dia. Kami ini sendiri di internal kami ini lagi diskusi. Kenapa kejadian-kejadian ini nggak ada di DPD? Karena pertama, DPD ini kan nggak ada hak budget, kan? Kalau misalnya saya pengusaha, contoh ya, kalau saya pengusaha, ngapain saya datang bawa duit ke DPD kalau misalnya mau melobi proyek, kan? Saya datang aja ke DPR, karena DPR yang punya anggaran. DPR menentukan anggaran. Kalau DPD nggak menentukan anggaran, jangankan menentukan anggaran, menentukan program pun DPD tidak.
Oke. Gitu. Tapi Gitu. Jadi mohon maaf, mungkin pengusaha ini mau minta bantuan ke Pak Irma, mau minta tolong, sekaligus mau langsung bawa duit. Karena yang saya tahu dia bawa duit, kemudian Pak Irma menolak, pengusahanya pulang, pas depan pintu ada penyidik KPK. Jadi ya. bisa jadi kan upaya penyuapan. Jadi dari DPD sendiri apa yang akan dilakukan untuk Pak IG sendiri nih Pak? Kalau misalnya memang terbukti memang menerima suap. Kalau dia terbukti, kan kita sudah punya aturan di internal. Ya. Kan bahkan di tatip baru kita siapapun yang tersangka, itu kita minta untuk diberhentikan. Kan gitu. Tetapi prinsipnya sekarang praduga tak bersalah tetap kita akan lakukan. Inilah yang sekarang kami sementara kumpul, lagi berdiskusi nih. Apa langkah-langkah kita, tentu langkah-langkah kami, kita akan tentukan setelah mendengarkan keterangan resmi dari KPK. Oke, Gitu. baik. Untuk informasi saya ingin mengulang sedikit, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kami. Bagaimana, apakah setelah Bapak datang ke KPK, apa yang Bapak dapatkan, informasi apa yang Bapak dapatkan dari sana Pak? Oh enggak, ya artinya kan ya kita harus saling mengkonfirmasi di sana teman-teman kami yang memang dari tadi subuh berusaha mendapat informasi dan ikut prihatin ya. Jadi memang teman-teman udah ada yang dari tadi subuh udah mulai di sana, ada juga keluarga dan tentu kami mau mencoba menggali informasi sedetail mungkin, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut pribadi Bapak, ketika Bapak berkomunikasi dengan Pak IG, bagaimana sih sifat atau sikap Pak IG selama ini di mata Bapak? Jadi gini, saya ini udah periode kedua. Saya tahu betul Pak Irman itu nggak mau terima yang gitu-gituan. Satu. Kedua, Pak Irman itu nggak pernah bicara duit. Beliau itu backgroundnya pengusaha, pure pengusaha. Jadi apalagi kalaupun bicara membantu daerah, kita pure resmi melalui mekanisme resmi yang ada di DPD, rapat kerja dengan menteri, kan itu pun kita hanya bisa ngajuin secara formal, bawa proposal disampaikan di rapat-rapat. Karena kalau mau melobi kan susah, karena kita nggak punya hak budget, gimana caranya mau melobi. Jadi nggak kena logikanya, gitu. Berarti menurut Bapak memang tidak mungkin lah Pak IG ini terkait dengan kasus penyuapan? Kalau saya ditanya pribadi ya, rasanya tidak mungkin Pak Irman. Tetapi kalau ada upaya penyuapan dengan minta bantuan bisa jadi, kan? Bisa jadi mungkin Pak Irman menolak, kan gitu. Penyuapan dengan meminta bantuan, itu hal yang wajarkah Pak? Kenapa? Penyuapan dengan meminta bantuan, mungkin ada bantuan ini itu sehingga terjadilah dengan kata kasarnya penyuapan jadinya. Kalau pengusaha itu, kadang-kadang ada pengusaha yang datang minta bantuan, langsung nitip sesuatu. Kan? Gitu. Bisa jadi seperti itu. Kan? Gitu. Untuk memudahkan. Gitu. Banyak kejadian selama ini kan banyak yang seperti itu kan? Baik. Belum turun anggarannya, duitnya udah diserahkan. Kan banyak kan kejadian seperti itu. Misalnya teman-teman di DPR kan banyak yang seperti itu. Ya contoh aja lah yang terakhir ini ya, yang kasus Maluku kan, proyeknya belum jalan kan, untuk Sumatera Barat, proyeknya belum jalan kan, baru akan jalan 2017. Baik Bapak. Kan? Baik, terima kasih Bapak. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, makasih Pak Asri Anas itu tadi yang melaporkan ataupun menginformasikan mengenai kasus yang melibatkan IG tadi malam atas operasi tangkap tangan oleh KPK. Kami akan update terus perkembangan operasi tangkap tangan KPK ini nanti. Untuk itu jangan kemana-mana.